Selamat bertemu kembali semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak berkekurangan satu apapun. Hari ini saya akan menyelesaikan tugas keempat dari workshop Filimora. Pertama, memberikan subscribe pada channel Berbagi TV. Ini saya klik dulu linknya. Lalu channelnya sudah pernah saya subscribe ya. Selanjutnya memberikan like atau suka pada setiap video materi 4. Ini saya klik linknya. Halo Sobat, jumpa kembali dengan saya Abdul Kholik. Nah, untuk video ini juga sudah pernah saya like. Yang berikutnya, peserta melakukan. Pertama, menambahkan foto peserta pada bagian depan video. Kedua, menambahkan 2 foto atau lebih dengan teknik overlay di bagian akhir video. Kemudian, merekam prosesnya menjadi video dan diupload di channel YouTube masing-masing. Ini Filimoranya sudah saya buka ya. Sekarang saya akan menambahkan gambar. Jadi ini foto saya sudah ada seperti yang diminta dalam tugas keempat ini. 4.1-nya yaitu menambahkan foto peserta pada bagian depan video. Lalu saya akan menambahkan sesuai dengan instruksi dari instruktur ya. Saya akan menambahkan mata pelajaran. Jadi ini mapel informatika sudah saya tambahkan. Fotonya udah masuk. Dan saya akan memberikan 2 foto lagi ya. 2 foto lagi di bagian akhir video ya. Sesuai dengan yang diinstruksikan di tugas ini. Menambah 2 foto atau lebih dengan teknik overlay di bagian akhir video. Jadi saya akan import media files. Kemudian saya browsing dulu ke tempat penyimpanan foto. Yang mau saya ambil foto pertama ini. Kemudian foto keduanya ini. Jadi di sini 2 foto ini udah masuk ya. Nah, sekarang saya akan menambahkan foto di dalam video ini ya. Caranya, sebagai contoh ya, saya akan tambahkan foto saya sendiri ke dalam bagian ini. Klik kiri tahan, saya gunakan metode drop down. Saya letakkan di bagian ini ya. Di sini. Misalkan di detik ke ini. Detik ke-20 ya. Ini ada patokannya ini di detik ke-20. Kemudian saya tambahkan lagi di detik ke-40. Di sini. Nah, jadi di detik ke-40 ini ada muncul foto saya nantinya. Nah, sekarang saya jalankan ya. Nah, supaya tidak mengganggu, maka suara video ini saya mute-kan dulu. Jadi saya klik di bagian videonya ini, di track video, klik kanan, mute. Kemudian saya jalankan videonya. Jadi yang saya mute bagian ini ya. Kalau bagian ini kan tidak saya mute, jadi suaranya kedengaran. Nah, sekarang untuk mengatur foto ini ya.
Saya double klik dulu di sini. Kemudian di bagian image ini ada rotate-nya ini ya. Nah, di sini saya ulangi seperti ini. Kemudian scale-nya ini akan saya perkecil seperti ini. Scale-nya, jadi kita bisa mengatur skalanya. Rotate-nya ini bisa perputarannya bisa kita putar secara bebas mau berapa derajat, tergantung kepada kita ya gimana bagusnya. Setelah itu ini adalah flip-nya. Ini adalah flip vertikal. Kemudian yang ini flip horizontal. Jadi saya pakai yang ini ya, flip vertikal. Setelah itu di bagian compositing, opacity-nya ini 100%, saya turunkan dulu seperti ini. Udah blending mode-nya ini bisa dibuka. Misalkan saya pilih color burn. Hasilnya begini. Setelah itu ini ada color-nya, ada contrast, saturation, brightness. Di bagian atas ya, saya mulai dari atas saja. Untuk color enhancement, untuk value-nya saya atur dulu ya, begini. Kemudian threshold-nya saya atur. Setelah itu white balance-nya. Ini select color-nya ya. Kemudian tint-nya saya atur ya, seperti ini tint-nya. Kemudian temperaturnya saya atur. Kemudian untuk di bawah white balance itu ada tone. Ini ada isinya contrast, saturation dengan brightness. Jadi ini bisa diatur ini. Begini. Kemudian di bawahnya ada 3D load. Kalau dibuka ya. Ini ada efek-efeknya ini. Jadi bisa kita pilih efeknya mau yang mana ya. Ada 007 series, B&W Films, dan sebagainya. Kemudian ada advance, ini bisa dibuka advance-nya. Lalu untuk preset-nya ini bisa dipilih. Misalkan begini ya. Kemudian ini saya klik OK dulu. Nah, kemudian di sampingnya ada motion-nya ya. Motion-nya ini untuk memberikan efek geraknya ya. Contohnya begini, saya pilih flip down 1. Hasilnya begini. Nah, sekarang kalau saya jalankan ya videonya. Nah, jadi kita tadi udah melihat bagaimana pengaturan efeknya ya. Yang selanjutnya, jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini sepertinya di sekeliling foto ini ada bingkai warna hitam, ada celah warna hitam ya. Jadi cara menghilangkan celah warna hitamnya begini. Kita klik dulu di fotonya, di bagian ini ya, jangan di bagian video, di bagian ini. Kemudian buka di menu filenya, dibuka dulu. Setelah itu masuk ke preference. Lalu di bagian editing, foto placementnya ini dibuka. Kemudian crop to fit, begini. Nah, setelah itu klik ini crop to fit ya, begini. Lalu oke. Nah, hasilnya begini ya. Jadi celah hitamnya udah hilang ya. Ini juga ini sebenarnya ya ini juga sudah hilang. Saya buka file, kemudian preference. Kemudian di bagian editingnya ini sudah crop to fit ya. Kemudian oke kan. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan ya
Saya akan menambahkan gambar mata pelajaran di bagian depan ini. Jadi saya buka dulu file. Saya buka di bagian media. Ini saya okekan dulu. Kemudian di project media ini ya, di bagian medianya saya mau pilih gambar mata pelajaran yang saya ajarkan, yaitu informatika. Jadi saya klik di sini, saya munculkan di track kedua ini ya. Ini posisi track kedua. Nah, jadi track videonya adalah track kedua. Nah, sekarang saya akan atur posisi gambarnya ya. Saya akan atur posisi gambarnya, saya munculkan sampai di bagian ini saja. Nah, setelah itu double klik gambarnya. Di bagian image-nya, ini saya atur posisinya, ini saya kecilkan dulu. Saya atur di bagian sudut ini ya, sudut kanan atas ya, sekitar sini, sekitar di sini. Kemudian untuk rotate-nya ya, di sini saya putar aja seperti ini. Kemudian saya kecilkan lagi. Saya letakkan di sini ya. Kemudian untuk scale-nya ini kalau gini kan besar, jadi saya kecilkan aja. Begini. Lalu untuk compositing-nya, ini saya atur. Kemudian blending mode-nya ya, saya berikan lighten. Hasilnya gini ya, kalau lighten ya nggak kelihatan. Kalau screen begini, kalau dots ini, saya berikan linear burn begini saja supaya kelihatan. Kemudian untuk color-nya, nah untuk color-nya ini saya atur untuk color enhancement-nya seperti tadi. Jadi ini bisa diatur. Untuk white balance-nya juga. Kemudian di tone-nya, untuk contrast, saturation dengan brightness-nya ini bisa diatur juga. Kemudian 3D load-nya ya. Sekarang saya pilih ini. Saya pilih cool film seperti ini. Nah, kemudian kalau mau atur advance-nya juga boleh ya. Ini bisa dibuka. Tinggal kita pilih aja mau yang mana ya. Misalkan saya pakai Brighton, hasilnya begini. Kemudian oke. Nah, kemudian ini saya okekan juga. Nah, sekarang saya jalankan videonya ya. Jadi gambarnya ini akan muncul sampai batasan ini ya. Masih muncul. Nah, yang selanjutnya sesuai dengan instruksinya di sini menambahkan dua foto ya, dua foto atau lebih dengan teknik overlay di bagian akhir video. Jadi saya akan tambahkan dua foto ya. Jadi saya akan munculkan gambar. Yang pertama gambar ini. Saya akan munculkan di track ketiga. Di bagian akhir ya. Bagian akhirnya misalkan saya letakkan di sini ya. Bagian ini saya perlebar dulu. Kemudian saya munculkan lagi satu foto. Yang ini saya tarik ke track keempat. Nah begini ya.
Jadi di sini untuk tracknya, jumlah tracknya ya untuk video bisa 100, untuk audio, untuk musiknya ini bisa 100. Jadi cara menjalankan tracknya gini, logikanya gini ya, Kit. Ini tracknya akan dijalankan dari track yang paling atas. Dari 4, kemudian 3, 2, 1. Nah, sekarang saya akan atur lebih lanjut untuk posisi ini. Saya double klik dulu. Nah, sekarang saya akan lakukan pemotongan terhadap fotonya ini ya. Saya akan split dulu. Saya letakkan di sini, saya geser kemari, kemudian saya tekan ini ya. Icon gunting ini ya. Klik to split. Kemudian saya geser ke sebelah kanan. Klik to split. Nah, jadi di bagian ini ya. Bagian ini ya mau saya atur. Lalu saya kecilkan dulu begini. Nah, ini saya letakkan di bagian ini ya, dalam keadaan agak-agak kabur. Jadi image-nya ini, compositing-nya saya kecilkan dulu. Seperti ini. Kemudian blending mode-nya saya pilih lighten. Hasilnya gini ya, lighten-nya nggak kelihatan sama sekali. Saya pilih multiple aja, begini, supaya transparan. Kemudian opacity-nya saya kecilkan lagi. Yang selanjutnya, sekarang untuk rotasinya ya. Ini rotasinya saya putar dulu begini. Saya pilih crop to fit ya. Supaya celahnya itu hilang. Seperti ini. Yang selanjutnya, saya buka di bagian color-nya. Contrast saturation-nya saya turunkan aja. Begini, brightness-nya saya naikkan. Seperti ini. Kemudian saya berikan motion-nya. Misalkan yang ini ya saya berikan flip up one. Hasilnya gini. Lalu untuk yang gambar keduanya ini ya. Ini kalau saya perpanjang begini ya. Nah, dan gambar keduanya ini. Saya klik dulu. Kemudian image-nya ini, compositing-nya ya saya kecilkan dulu. Ini posisinya saya ganti. Nah, jadi di sini nampak ya. Ini juga saya kecilkan dulu. Jadi kita mau atur yang mana tinggal kita klik aja gambarnya ya. Kalau mau atur yang ini ya kita klik yang sebelah kiri. Dan rotate-nya juga diatur-atur. Kemudian compositing-nya ini opacity-nya saya kecilkan saja supaya jadi transparan ya. Kemudian blending mode-nya saya pilih darken. Hasilnya gini. Setelah itu di bagian color-nya juga saya atur. Kemudian contrast saturation brightness-nya juga diatur. Setelah itu 3D load-nya juga saya atur ya. Hasilnya gini. Kemudian yang gambar ini ya. Gambar ini
Saya akan munculkan di bagian motionnya saja. Sebagai contoh saya pilih flip to zoom in ya. Misalnya gini. Nah, sekarang saya jalankan dulu videonya ya. Saya jalankan dari sini deh. Dan saya playkan. Option. Di bagian formula. Di working with formula. Dan satu ini ribet sekali ini ya. Pada tentang hilangkan saja. Kemudian oke kan. Maka sudah berubahlah menjadi kurung kembali. Demikianlah cara mengubah kolom Excel yang berupa huruf menjadi angka dan sebaliknya dari angka menjadi huruf. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Nah, sekarang yang bagian ini ya. Ini saya klik. Ini kan masih satu halaman ya. Kalau bagian ini udah berubah, bagian ini juga sudah berubah, bagian ini sudah berubah, bagian ini juga udah. Yang ini kan masih satu halaman, saya kecilkan dulu. Posisinya di sini ya. Kemudian saya atur image-nya, opacity-nya saya turunkan dulu. Lalu color burn. Kemudian saya akan memutarnya. Seperti ini diputar ya. Nah, jadi bisa diputar begini ya. Kita letakkan di posisi ini. Setelah itu saya buka di bagian color. Value-nya ini saya naikkan dulu. Kemudian untuk kontrasnya saya turunkan, brightness-nya saya turunkan seperti ini. Jadi nampak ada bayang-bayangnya ya. Kemudian 3D load-nya saya pilih juga. Saya pilih dark film. Hasilnya begini. Kemudian motion-nya saya berikan grow string. Nah, sekarang saya jalankan, tapi ini saya perpanjang dulu sampai di akhir video. Begini. Kemudian yang ini juga saya perpanjang sampai di akhir video. Setelah itu saya jalankan dulu, saya playkan dulu. Di bagian formula, di working with formula. Dan satu ini ribet sekali ini ya. Pada tentang hilangkan saja. Kemudian oke kan. Maka sudah berubahlah menjadi kurung kembali. Demikianlah cara mengubah kolom Excel yang berupa huruf menjadi angka dan sebaliknya dari angka menjadi huruf. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Nah, kemudian kalau kita mau memberikan efek ya motionnya pada bagian akhir ya, ini harus saya split dulu. Saya gunakan dulu playhead-nya ini, saya geser dulu playhead-nya. Jadi saya akan memberikan motionnya di bagian ini ya. Saya split dulu ini. Kemudian saya geser ke sebelah kanan sampai ke sini.
Nah, bagian ini saya splitkan juga sampai di sini ya. Jadi satu bagian ini ya. Nah, jadi ada dua. Yang pertama ini saya double klik di sini. Ini gambarnya. Yang kedua ini ya. Nah, yang pertama saya akan berikan motionnya menjadi photo spin 4. Saya double klik dulu. Kemudian yang ini saya berikan move to upper right. Hasilnya begini. Nah, sekarang saya jalankan kembali videonya, saya atur posisinya di sini. Sekarang saya option di bagian formula, di working with formula, dan satu ini reference style ini ya, pada tentang hilangkan saja. Kemudian oke kan, maka sudah berubahlah menjadi kurung kembali. Demikianlah cara mengubah kolom Excel yang berupa huruf menjadi angka dan sebaliknya dari angka menjadi huruf. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Nah, jadi demikianlah untuk teknik mengedit gambar dari tugas keempat workshop Filimora yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya.